kami terbiasa bicara seperti ini karena kami di lapangan seperti ini gitu loh. Kami nggak seperti mereka menjilat-menjilat seperti itu. Kami biasa melawan kekuasaan. Jadi jangan bilang kami takut ditersangkakan. Tapi bahwa kami ini kau katakan penjilat bukan. Oh, itu orang juga udah tahu. Ini soal Semar, Ade dan Boni hanya bisa terdiam dan tertunduk malu ketika disebut sebagai penjilat Jokowi. Belum, sudah tapi belum. Karena nggak akan, ini gawangnya digeser. Jadi makanya benar statement Prof Mahfud, benar statement Pak Jenderal Susno Duaji, benar statement Pak Ugroseno. Harusnya dibuktikan dulu ijazahnya di PT UN atau di peradilan yang lain, benar atau enggak, dibuktikan temuan Pak Bonatua Silalahi. Nah itu nanti kalau pas giliran bicara, temuan-temuan beliau pada saat di sidang, dan mungkin nanti Ustadz Kosinudin akan bisa lebih jelas. Saya itu mengingatkan Rasulullah supaya tidak terlalu. Saya nggak motong loh ya. Dirinya paling suci. Anda motong ini. Dirinya paling kamu benar. Katanya mau. Kamu katanya nggak motong. Kan? Oh, sudah berhenti kan? Ini nggak konsisten. Aiman minta saya ngomong apa nggak ini? Ya. Karena dirinya merasa suci. Sedangkan satu republik tahu Roy Suryo siapa. Satu republik tahu Roy Suryo siapa. Kalian juga tahu Roy Suryo siapa, kan gitu loh. Nanti saya bertanya. Kan gitu loh. Kalian tahu gitu loh. Roy Suryo itu siapa. Rustam juga tahu Roy Suryo siapa, kan begitu loh. Jadi maksud saya tidak boleh merasa dirinya paling benar sendiri, tidak boleh Roy Suryo. Kalau Semar menurut saya nggak tahu karena siapa banyak juga kesalahan yang Roy Suryo lakukan di Republik ini, kan begitu loh. Justru saya tidak tahu Semar. Semar tidak tahu siapa Jokowi. Mungkin yang hari ini terlihat seperti orang-orang dari sana, dari kampung katanya, tapi aslinya itu luar biasa jahatnya gitu loh. Kan begitu. Yang jelas nanti saya akan buktikan bahwasanya. Tapi misalnya gini, Anda terus kemudian mengolok-olok Pak Jokowi, nanti ada pasal-pasal baru. Nggak apa-apa, udah tersangka. Kita nggak takut kok. Kan pelaporan bisa terus berjalan. Kita nggak mengolok-olok Pak Jokowi, memang terbukti memang seperti gini. Saya juga terus terang tidak suka ya mengolok-olok orang siapapun itu, apalagi siapapun lah ya, Pak Jokowi dan lain sebagainya. Cuma saya begini, jangan juga kemudian kita membuat agar orang lain kemudian memberikan kesempatan melaporkan sesuatu gitu. Yang hal yang tidak perlu, yang sekarang tidak memang seperti itu. Saya harus ingatkan Anda. Mas Aiman. Memang kan kalau dia terlihat lebih lugu seolah begini, ternyata kan luar biasa jahatnya. Itu kan terbukti gitu loh. Yang sekarang aja kereta cepat, IKN, belum korupsi-korupsi lainnya. Ini kan cuma masalah menutupi diri aja dari kejahatan yang dilakukan gitu loh. Apa kita harus bilang dia orang baik, orang benar, orang hebat di Republik ini? Kan enggak juga. Kami terbiasa bicara seperti ini karena kami di lapangan seperti ini gitu loh. Kami nggak seperti mereka menjilat-menjilat seperti itu. Kami biasa melawan kekuasaan. Jadi jangan bilang kami takut ditersangkakan. Itu hal biasa. Aktivis-aktivis senior saya bilang, Bang saya begini, Bang Hariman Siregar, Bang Andi, Bang Indro Cahyono. Dia malah bilang, Mas Bintang, aktivis tuh nggak usah takut ditangkap katanya. Itu hal biasa gitu loh. Jadi kalau mereka ini kan penjilat, berbeda dengan saya. Jadi jangan sama dengan saya, takut seolah dilaporkan. Begitu. Betul nggak Bang Semar? Bang Semar tahu lah siapa kita ini. Kawan-kawan Bang Semar juga mungkin kawan kita juga. Saya nggak tahu Rustam, tapi saya tahu teman-teman Rustam. Saya tahu bahwa aktivis memang diajar untuk melakukan perjuangan nilai untuk tidak takut mendapatkan sanksi apapun, iya. Iya. Tapi bahwa kami ini kau katakan penjilat bukan. Oh, itu orang juga udah tahu. Ini soal itu orang sudah mau membaca. Ya, ini soal positioning. Dibuktikan aja dulu penjilatnya. Ini dulu. Soal positioning bahwa Rustam dan kawan-kawan ada di sebelah, kami ada di sini. Kami meyakini yang A, Rustam meyakini yang B. Itu kan soal berbeda pendapat dan berbeda pikiran saja. Bukan soal siapa yang dijilat, siapa yang menjilat. Jangan-jangan memang ini soal ada kesakit hatinya dan sebagainya. Tidak ada apa yang mau sakit hati. Menurut saya warga negara Indonesia semua biasa orkestrasi gitu. yang dibangun ketika saya melihat tidak lepas dari kepentingan Jokowi politik melakukan kesalahan di Republik ini, ya kami lawan gitu loh. Tapi yang jelas gini Mas Aiman, ini kami aja baru dalam status diterapkan tersangka saja udah pada ribut dan berteriak kegirangan. Itu kalau kata Bung Karno dulu, di satu sisi rakyat berteriak sorak-sorai kegembiraan. Sementara di sisi yang lain ada yang sudah naik level, tidak hanya tersangka, bahkan terdakwa, bahkan terpidana. Udah terpidana 6 tahun, masih mengolok-olok hukum Indonesia dan masih dapat gaji bagi dia seorang komisioner. Ini kan keterlaluan. Nah itu Sylvester kemana? Ya itu Sylvester Matutina. Jadi artinya
fair-fair aja, makanya kami berani Mas Aiman. Ayo, kalau memang mau fair-fairan, kalau juga nanti insya Allah akan terdengar kepada presiden kita Prabowo. Prabowo melihat ini, apakah rela? Ini penting banget. Di saat rezim Jokowi, ya, dia pasti juga mendengar bahwa di saat ada 2 anak bangsa yang dipidanakan, namanya Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Pak Prabowo, di saat rezim Anda, di saat rezim Prabowo Subianto, apakah Anda juga akan melihat dan membiarkan ada jumlah angkanya itu angka kesayangannya Prabowo 8 tersangka Oke. dan nantinya juga dipidana, dan dunia akan mencatat Jokowi mempidanakan 2 orang gara-gara ijazah palsu yang hanya berupa fotokopi. Prabowo di saat rezim Prabowo dipidana 8 orang gara-gara fotokopi.